Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizkia Fitriani dan teman kelompok saya yang pertama bernama Arum Wahyuni, kedua Evita Kirani, dan ketiga Indiati. Kami dari Universitas Senen Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Video kali ini kami akan menjelaskan tentang cash flow atau arus kas. Selanjutnya, langsung saja kita mulai penjelasannya. Laporan arus kas atau cash flow, yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk, kas keluar, dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Laporan arus kas berguna bagi manajer untuk menilai kegiatan operasional pada masa lalu, untuk merencanakan aktivitas investasi dan pembiayaan di masa depan. Selanjutnya, tujuan dari cash flow yaitu untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan ini berguna bagi pemakai untuk, yaitu 1. Menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas di masa yang akan datang. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya membayar dividen keperluan dana untuk kegiatan ekstern. Yang ketiga, menilai alasan-alasan perbedaan antara laba bersih dan dikaitkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang keempat, menilai pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transaksi keuangan lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan dalam satu periode. Kelompokkan dalam arus kas. Dalam laporan ini, penerimaan dan pengeluaran kas dikelompokkan sebagai berikut. 1. Keadaan operasional perusahaan atau operating, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Contoh arus kas masuknya yaitu seperti 1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, termasuk penerimaan dari piutang akibat penjualan, baik jangka panjang atau jangka pendek. Yang kedua, penerimaan dari bunga pinjaman atas penerimaan dari surat berharga lainnya seperti bunga dan dividen. Yang ketiga, semua penerimaan yang bukan berasal dari sebagian yang sudah dimasukkan dalam kelompok investasi pembiayaan, seperti jumlah uang yang diterima dari tuntutan pengadilan, klaim asuransi, kecuali yang berhubungan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan seperti kerusakan gedung, pengembalian dana dari supplier. Ada 5 contoh arus kas keluar dari kegiatan operasi. Yang pertama, pembayaran kas untuk membeli bahan yang akan digunakan untuk produksi atau dijual. Yang kedua, pembayaran kas pada supplier dan pegawai untuk produksi barang dan jasa dan supplier lain. Yang ketiga, pembayaran kepada pemerintah untuk pajak, denda, dan lain-lain. Yang keempat, pembayaran kepada pemberi pinjaman dan kreditur lainnya seperti bunga. Yang kelima, seluruh pembayaran kas yang tidak berasal dari transaksi investasi atau pembiayaan seperti pembayaran tuntutan, pengadilan, pengembalian dana kepada langganan dan sumbangan. Pengelompokan dalam arus kas yang kedua, ada kegiatan pembiayaan atau financing adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan, berupa kegiatan mendapatkan sumber-sumber dana dari pemilik dengan memberikan prospek penghasilan serta sumber dana tersebut, meminjam atau membayar utang kembali atau melakukan pinjaman jangka panjang untuk membayar utang tertentu. Pada umumnya, aktivitas pembiayaan lebih sering muncul pada laporan arus kas perusahaan besar, sangat jarang ditemukan pada perusahaan kecil, sebab aktivitas pembiayaan berkaitan dengan pengurangan dan penanaman modal usaha pada periode tertentu. Contoh arus kas masuk dalam kegiatan pembiayaan yaitu yang pertama, penerimaan dan pengeluaran surat berharga dalam bentuk equity, yang kedua, penerimaan dan pengeluaran obligasi, hipotek, wesel, dan pinjaman jangka pendek lainnya. Contoh arus kas keluar dari kegiatan pembiayaan yang pertama, pembayaran dividen dan bunga kepada pemilik akibat adanya surat berharga saham. Yang kedua, pembayaran kembali utang yang dipinjam. Yang ketiga, pembayaran utang kepada kreditur termasuk utang yang sudah diperpanjang.
Ketiga, ada kegiatan investasi, yaitu perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang, serta investasi lainnya yang tidak termasuk setara kas, antara lain menerima dan menagih pinjaman, utang surat berharga, atau modal. Aktiva tetap dan aktiva produktif lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Contoh arus kas masuk. Yang pertama, penerimaan pinjaman luar, baik yang baru maupun yang lama. Kedua, penjualan saham sendiri maupun saham dalam bentuk investasi. Ketiga, penerimaan dari penjualan aktiva tetap dan aktiva produktif lainnya. Contoh arus kas keluar. Yang pertama, pembayaran utang perusahaan dan pembelian kembali surat utang perusahaan. Kedua, pembelian saham perusahaan lain atau perusahaan sendiri, perolehan aktiva tetap dan aktiva produktif lainnya. Selanjutnya ada bentuk laporan arus kas. Ada dua bentuk penyajian laporan arus kas. Yang pertama, direct method. Pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap baru dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Kedua, indirect method. Metode ini, net income disesuaikan dengan menghilangkan pengaruh transaksi yang masih belum terrealisir dari arus kas masuk dan keluar dari transaksi yang lalu seperti perubahan jumlah persediaan deferral income, arus kas masuk dan keluar yang accrued seperti piutang dan utang. Terdapat dua bentuk penyajian dalam menyusun laporan arus kas. Yang pertama, ada metode direct atau langsung, dan yang kedua ada metode indirect atau tidak langsung. Di sini saya akan mengambil contoh dari PT Kidung Madu Tropical World. Pada metode langsung, penyusunannya dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank. Metode ini menggolongkan berbagai kategori utama dari kegiatan operasional. Meski data yang dibutuhkan seringkali tidak mudah didapat dan biaya pengumpulannya terbilang mahal, metode ini lebih mudah dimengerti dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak, sehingga dapat memudahkan pengusaha dalam mengambil keputusan. Sedangkan pada metode tidak langsung, penyusunannya dilakukan berdasarkan laporan laba rugi dan neraca. Bisa kita lihat ya contohnya, dengan metode ini, laba rugi bersih harus disesuaikan dengan cara mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembiayaan kas untuk kegiatan operasional di masa lalu dan masa depan, serta unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau penerimaan. Sekian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih kepada Pak Herman selaku dosen pengampun mata kuliah teori akuntansi, serta kepada teman-teman yang sudah menonton video dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.